Ibu mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu, boleh dengan senang hati. Pertama sekali terima kasih Ibu sudah percaya dengan saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan yang menjadi keluhan Ibu sehingga Ibu memutuskan untuk curhat kepada saya? Gini Bu, di kelas saya nih kejadian nyata nih kan Bu. Di kelas saya itu ada murid yang sebenarnya itu dia pinter, tapi males sekali datang ke sekolah. Sekali datang, ketiba datang ke sekolah, kerjanya ganggu murid aja. Ganggu teman-temannya yang lain. Itu dia Bu. Padahal anaknya pinter gitu. Saya sebenarnya suka kalau saya bertanya, dia menjawab gitu. Anaknya pinter, tapi gitu. Sering nggak datang ke sekolah. Malas datang Oh, ke begitu sekolah. Ibu Sekali ya. datang meskipun pinter tapi ganggu teman-temannya gitu Bu Tio. Mm-mm. Berarti coba Ibu sebutkan tujuan akhir apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini, Bu Irma? Ya saya sebenarnya Bu, pinginnya makanya saya cerita sama Ibu. Saya pinginnya tujuan saya itu dia itu bisalah rajin sekolah, rajin datang ke sekolah dan bisa berperilaku baik gitu Bu Tior. Tidak artinya tidak mengganggu teman-temannya ya, usil dia gitu Bu. Itu sih Bu Oh, sebenarnya yang ingin saya harapkan. oke. Boleh tahu Bu, dia di kelas murid Ibu yang di kelas mana itu Bu? Murid saya di kelas 81 ini Bu. Oh, kelas 81. Iya. Jadi apa yang sudah pernah Ibu lakukan terhadap murid Ibu itu? Saya sudah pernah Bu memanggil dia. Namun kayaknya udah pernah sih saya manggil dia gitu. Saya bertanya gitu sama dia melakukan komunikasi. Tapi kayaknya belum ada perubahan gitu. Malah jadi gitu. Jadi sepertinya ada sesuatu yang nggak tahu entah disembunyikan atau apa gitu. Jadi mungkin pada saat komunikasi kemarin yang berlangsung 2 minggu yang lalu berlangsung itu Bu, saya merasa dia belum terbuka gitu sama saya. Sudah pernah sih saya panggil, tapi Belum kayaknya ada tidak ada perubahan, perubahan dan belum ada perubahan. malah menjadi-jadi pula. Mm-mm. Lantas setelah itu kan Bu, Ibu panggil tidak ada perubahan. Apa yang Ibu lakukan kembali atau Ibu diamkan aja dia seperti itu? Sebenarnya saya nggak mau diamkan dia Bu gitu. Jadi sebenarnya dari hati tidak ingin mendiamkan dia, cuman memang setelah 2 minggu itu belum ada tindak lanjut sampai saat ini. Dan jadinya saya sekarang ini sedang berpikir gitu. Saya lagi berpikir ini mau diapain ini anak ini gitu. Oke Bu, jadi siswa ini masalahnya belum Ibu ketahui ya, apa Iya, kira-kira yang menjadi permasalahan pada siswa ini sehingga dia benar. berperilaku seperti itu ya Bu ya. Wah, benar Bu. Apakah Halo? siswa ini memang dari dulu dari kelas 7-nya seperti itu Bu atau baru-baru Oh, ini dia berubah? enggak Bu, enggak. Dulu awal Mhm. di kelas 7 itu dia itu anaknya gampang diatur. Dia Iya itu ya. anak yang gampang diatur, ceria, semangat, suka menolong gitu. Jadi pas eh, kemarin waktu pas saya panggil 2 minggu yang lalu, jadi saya bilang gini sama dia, kamu kenapa gitu berubah gitu? Apa diem aja gitu dia, nggak, iya Bu, cuma gitu aja kan. Padahal dulunya gampang diatur, gampang disuruh, semangat. Jadi sekarang kenapa seperti ini? Saya bilang gitu. Kalau memang bahkan saya bilang gini, kalau memang sekolah buat kamu jadi lebih buruk dari sebelumnya, ya ngapain datang ke sekolah? Kalau cuma mau belajar, dari mana saja bisa belajar, saya bilang gitu. Masa di sekolah sekarang jadi perubahan, jadi malah sekolah, di sekolah malah ganggu teman. Dulunya dia nggak seperti itu, tapi pada saat saya tanya yang 2 minggu lalu dia belum ada jawaban. Jadi sebenarnya anak tersebut itu dulunya tidak seperti ini, Oh, gitu jadi Bu. dulu dia tipe anak yang mudah diatur ya Bu ya. Ya, benar, 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 benar Bu, benar, benar sekali. Dia itu gampang diatur, bisa, bisa kita ini. Oke, kira-kira Bu tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Gimana ya Bu?
apa ya, saya kan sebenarnya, pengen bicara dari hati ke hati sih, Bu, sama dia. Itu mungkin yang belum saya lakukan dengan baik sebelumnya ya, Bu. Jadi mungkin, saya inginnya saya gitu, supaya dia bisa terbuka, mungkin saya akan memberikan waktu khusus lah ke dia gitu. Kalau semalam kan saya mungkin hanya di sela-sela, apa ya, Bu, Jam kegiatan pelajaran. pembelajaran saja, tidak fokus gitu. Jadi mungkin saya nanti setelah, jam pelajaran usai, mungkin saya akan melakukan komunikasi, mengajaknya ke tempat yang tenang, seperti contoh di taman sekolah gitu ya, Bu. Jadi mungkin dengan saya luangkan waktu yang khusus, membawa dia ke tempat yang, apa namanya, nyaman, mungkin dia maulah terbuka ke saya, apa penyebab dia berubah seperti ini, begitu, Bu. Iya iya, oke. Cocok juga itu ya, Bu. Selain itu, Bu, ada alternatif lain yang akan Ibu lakukan? Apa ya, Bu, mungkin alternatif lain akan saya lakukan untuk, apa ya, Bu, meng-cross check gitu ya, Bu, nanti apa yang akan disampaikannya kepada saya saat saya melakukan rencana aksi saya tersebut, mungkin saya perlu, Bu, kayaknya, Bu, home visit, Bu. Mengunjungi, rumah anak tersebut. Kebetulan kan saya wali kelas ya, Bu, jadi kan perlu juga saya untuk, home visit ke rumahnya, jadi mencoba juga berbicara dengan orang tuanya, begitu, Bu, saya rasa. Oke, jadi Ibu akan melakukan visit ya, Iya, eee, dan berjumpa dengan orang tua dari siswa Ibu itu ya. bener, Bu. Terus cocok juga itu Ibu, dengan home visit, Ibu akan melihat bagaimana keseharian siswa tadi ya kan, begitu juga dengan bagaimana keluarganya ya kan Bu. Iya, Jadi Bu, kira-kira bener. kapan Ibu akan melakukan home visit ini? Sesegera mungkin sih, Bu. Saya rasa kalau saya inginkan, Bu, besok akan segera saya laksanakan, Bu. Karena kan, Bu, mungkin, lebih cepat lebih baik juga ya, Bu. Ada permasalahan yang membuat hati saya gundah, bikin saya suntuk, ya udahlah, Bu, cepat-cepat aja supaya dieksekusi. Mungkin besok, Bu, rencana saya akan saya lakukan. Oke, besok Ibu berencana akan ke rumah siswa untuk melakukan kunjungan ya Bu. Ya, Bu. Semoga dengan melakukan home visit itu Ibu akan menemukan jawaban dari tindakan atau perubahan tindakan perilaku siswa Ibu ya. Bener, Bu. Terus Bu mengenai dukungan, apakah Ibu Ya, Bu. membutuhkan dukungan orang lain untuk mencapai tujuan ini Bu? Tentu saja, Siapa Bu. kira-kira? Tentu Oke, saja, siapa Bu. Saya kira-kira Bu yang Ibu butuhkan? mungkin, Bu, untuk saat ini karena kunjungan di apa ya, Bu, saya akan bertanya bertanya itu pasti akan, Bu. Kalau untuk bertanya kepada siswa mungkin saya akan, sendiri, Bu, melakukan itu. Hanya saja untuk melakukan home visit, mungkin saya, akan mengajak, guru BP, serta meminta pendapat, masukan dari rekan-rekan sejawat. Karena kan, Bu, kalau saya bawa guru BP mungkin lebih, apa ya, Bu, lebih bagus gitu untuk mendampingi saya berbicara kepada orang tuanya karena, tentang peraturan tata tertib sekolah dan catatan tentang si anak tadi, jarang masuk sekolah, itu pasti kan ada di wali kelas dan di guru BP juga, gitu, Bu. Ya, ya. Menurut bagus ya Bu ya, Ibu membutuhkan guru BP untuk mendampingi Ibu Iya, melakukan home visit ya kan, karena itu memang juga salah satu tugas guru BP ya kan Bu. iya, Bu. Setelah rencana itu Ibu lakukan, apa kira-kira tindak lanjutnya Bu? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, mungkin melakukan pemantauan ya kali ya, Bu, ya. Pemantauan mungkin akan saya lakukan, Bu, untuk tindak Seperti lanjut apa misalnya Bu? dari kegiatan itu ya, Bu. Mungkin, dengan ini, Bu, melihat apakah komitmen si anak tadi,
apakah sudah berjalan, kan nanti terbuka Bu, apa penyebabnya, apa masalahnya, lalu nanti mungkin si anak akan memberikan seperti saya juga ini kan Bu, muncul dia bisa mengatasi apa permasalahannya gitu kan Bu. Jadi, mungkin nanti si anak tadi bisa rajin datang ke sekolah, tidak mengganggu teman-temannya. Jadi pemantauan yang saya lakukan adalah melihat bagaimana perubahan perilaku terhadap si anak tadi, begitu Bu. Ibu Ibu? Halo Bu? Bu Tiur? Bu Tiur? Bu Tiur? Halo Bu Tiur? Halo Bu Tiur? Halo Bu Tiur? Bu Tiur kayaknya keluar ya Pak dari room kita ini. Coba saya hubungi ya Pak. Halo Bu Tiur? Halo Bu Tiur? Bu Tiur keluar room Pak. Halo Bu Tiur? Oke, maaf Ibu, jaringannya terputus. Oh iya Bu, iya. Jadi tadi Ibu bilang akan melakukan tindak lanjut yaitu membuat komitmen ya Bu ya. Iya Bu. Jadi semogalah alternatif yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu. Semoga murid Ibu itu bisa kembali menjadi anak yang baik dan anak yang rajin ya Bu. Amin, amin Bu, amin, amin. Bagaimana Bu perasaan setelah sharing dengan saya? Sudah apa ya Bu? Saya pasti senang lah atas percakapan yang terjadi di antara kita sore ini. Saya tidak berpikir percakapan kita ini jadinya menemukan solusi gitu Bu. Solusi atas permasalahan yang terjadi kepada saya. Jadi saya juga sangat berterima kasih pada Bu Tiur yang sudah mau mendengarkan curahan hati saya, keluhan saya, masalah saya. Jadi memang percakapan ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih buat Bu Tiur. Jadi saya kayaknya nggak galau lagi atas kesulitan yang belakangan ini saya rasakan gitu Bu. Oke, syukurlah kalau begitu Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu Tiur atas percakapan kita ya Bu. Semoga tetap semangatlah kita sama-sama Bu melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih Ibu sudah sangat membantu saya gitu untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan saya ini Bu. Oke, sama-sama Bu Irma, jangan sungkan-sungkan ya. Jika ada perkembangan dengan murid Ibu itu, Ibu boleh kembali sharingkan kepada saya ya. Saya selalu siap mendengarkan. Oke Bu, selamat siang Bu. Ibu. Selamat siang, saya mohon pamit ya Bu Tiur. Oke, sama-sama Ibu. Oke. Baiklah Bu Irma, kita masuk kasus kedua ya. Ya, kita langsung saja karena jam 16.20 udah selesai ya. Kita masuk kasus kedua dengan Coach Ibu Irma Julianti dan Coach saya Tiur Merisnawati. Gambaran dari situasi percakapan ini adalah dilakukan dengan menggunakan alur tirta, tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab,
Permasalahannya adalah berupa kasus yang terjadi kepada Ibu Tiur yang sedang mengikuti program calon guru penggerak, yang mana dia merasa kewalahan dengan tugas-tugas CGP yang harus dia lakukan. Oke, selamat sore Ibu Tiur, apa kabarnya? Selamat sore Ibu, kabar baik, cuman agak sedikit galau Bu, agak suntuk lah sedikit ini Bu. Iya, kayak kelihatan ya dari wajahnya, tapi tetap masih bisa senyum ya Bu Tiur Iya Bu. di dalam kesuntukannya. Oke, kalau begitu boleh kira-kira saya mengetahui apa yang menjadi beban pikiran bagi Bu Tiur. Gini Bu, sebenarnya gimana ya bilangnya ya, saya ada masalah sedikit ini Bu. Boleh nggak Iya, saya minta sedikit waktu Ibu untuk sekedar diskusi Bu dengan permasalahan yang tengah saya alami? boleh Bu, sangat boleh. Kebetulan saya juga lagi luang, jadi Ibu bebas memakai waktu saya supaya kita bisa bercerita. Saya pasti siap mendengarkan apapun yang Ibu ceritakan ke saya. Oke Bu, terima kasih ya Bu sebelumnya. Begini Bu, kan saya kan sekarang kan lagi mengikuti program calon guru penggerak, ya kan Bu, Ya, angkatan ya, 10. Jadi kan Bu, saya betul-betul kewalahan dengan tugas yang saya kerjakan. Khususnya Bu, ya kan, untuk membuat aksi nyata, di setiap modulnya kan wajib membuat aksi nyata. Begitu juga nanti ada membuat jurnal di setiap hari Sabtu, 2 mingguan, belum lagi loka karya, belum lagi pendampingan individu. Itu benar-benar membuat saya sedikit suntuk, Bu. Karena ada tugas-tugas tertentu yang ada due date-nya, harus dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan itu membuat saya kesulitan membagi waktu antara pekerjaan saya di sekolah, juga ya tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Itulah yang membuat saya suntuk Bu akhir-akhir ini. benar Bu, benar sekali itu. Saya paham, saya mengerti. Eh, dengan banyaknya tugas yang sudah Ibu sebutkan tadi, antara tupoksi Ibu, tugas Ibu dalam mengikuti CGP, belum lagi kewajiban kita di rumah ya Bu, saya sangat paham dengan apa yang Ibu ceritakan tadi. Namun Bu, boleh nggak kira-kira dalam percakapan singkat kita ini, boleh nggak saya tahu apa yang menjadi tujuan? Apa kira-kira tujuan akhir yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Eh, Tujuan akhir yang ingin saya capai, Bu, yaitu bagaimana caranya agar saya bisa menuntaskan pekerjaan saya dalam pendidikan CGP ini dengan baik, bisa saya selesai dengan baik tanpa tanpa membuat tugas-tugas yang lainnya jadi berantakan. Itulah Bu keinginan saya. Benar, oke Bu, ya saya paham. Jadi tujuan akhir Ibu itu adalah Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas Ibu di dalam program CGP tanpa harus apa ya Bu, artinya tidak timpang tindih dengan kegiatan yang lain sehingga semuanya akhirnya bisa selesai gitu ya Bu ya. Kira-kira yang Ibu inginkan ya Bu, agar tugas-tugas tadi yang belum selesai itu bisa terselesaikan, begitu ya Bu? Oke, jadi Bu, kalau boleh tahu seberapa banyak tugas yang harusnya Ibu siapkan dalam program? Kan tadi apa namanya, kesulitan Ibu adalah tugas-tugas yang banyak tadi. Kalau saya boleh tahu seberapa banyak gitu Bu, tugas-tugas Ibu yang masih belum Ibu tuntaskan atau belum Ibu selesaikan? Oke Bu, kan sekarang kan kami kan sudah masuk modul 3 Bu. Jadi di modul Iya, 1 di modul 1 itu ada 4 modul yang kami pelajari. Di iya, modul 2 ini ada 3. Jadi untuk iya. sampai ini aja udah harus 7 aksi nyata yang saya harus kerjakan, dan juga belum lagi jurnalnya setiap 2 minggu sekali. Itulah Bu tuntutan dari pendidikan CGP ini.
Belum lagi ada nanti demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi. Itu juga eksplorasi konsep yang harus betul-betul membutuhkan waktu yang tidak sedikit, Bu, menurut saya. Iya, saya paham. Jadi banyak ya Bu tugasnya tadi yang sudah Ibu sebutkan, sudah mau masuk di modul 3 dan modul 1 sampai modul 2 banyak yang belum Ibu tuntaskan. Jadi, kira-kira Ibu Tiur memahami, menyadari apakah, kira-kira penyebab, tugas-tugas tersebut sampai, menumpuk begitu? Bu, kira-kira boleh diceritakan ke saya? Gini Bu, yang pertama kan karena begitu banyak kesibukan pada akhir semester semalam itu kan Bu, ujian semester, menginput nilai raport, terus saya kan juga wali kelas kan Bu, terus pada saat itu saya juga operator sekolah Bu. Selanjutnya Bu, pada tanggal 10 Juni saya di SK saya keluar sebagai PLT kepala sekolah. Jadi apa ya Bu, itu sangat membuat saya agak sedikit kewalahan. Terus yang kedua Bu, mungkin karena aksi nyata itu ada aksi nyata yang tidak pakai due date sehingga saya seringkali sudahlah nantilah dulu itu dikerjakan sehingga akibatnya pekerjaannya menjadi menumpuk Bu. Itu saya rasa masalahnya. Oh Jadi begitu, ketika berarti saya bingung sendiri, mana yang mau saya duluankan gitu kan? Benar Bu, benar. Berarti karena menumpuk, karena tadi saya garis bawahi tadi ada yang tidak ada due date-nya, tidak ada tenggat waktu ya Bu. Jadi seperti dinantikan dulu gitu karena banyaknya tadi pekerjaan Ibu ya Bu, mulai dari yang akhir semester sampai sekarang pada awal tahun pelajaran baru. Oke, saya mengerti. Lalu kira-kira apakah yang sudah atau apakah yang sudah dan yang ingin Ibu lakukan agar tujuan akhir Ibu itu bisa tercapai gitu? Itulah Bu yang sedang saya pikirkan Bu, karena pekerjaan saya menumpuk dan apa ya, mungkin saya harus memikirkan bagaimana membuat skala prioritas mana yang paling harus saya kerjakan antara tugas CGP dengan program sekolah. Ya mungkin itulah Bu, saya harus membuat skala prioritas. Jadi yang nomor 1 apa dulu saya kerjakan, nomor 2 apa. Jadi di antara tugas-tugas saya itu tidak ada yang terlantarkan, tidak ada yang saya anggap paling penting, semuanya bisa berjalan dengan baik dengan skala prioritas tadi Bu. Oke. Saya kunci tadi ya Bu, ada bahasa membuat skala prioritas, jadi Bu sudah memahami bahwa ada hal yang harus didahulukan gitu ya Bu ya, dengan tetap menargetkan semua tugas-tugas tadi tercapai gitu ya Bu. Jadi bisa nggak Ibu ceritakan lagi lebih jelas aksi yang ingin Ibu lakukan itu? Contohnya langkah pertama apa yang ingin Ibu lakukan dengan tugas Ibu yang banyak tadi? Akan lebih jelas lagi aksi yang akan Ibu lakukan. Begini Bu, contohnya misalnya untuk modul aksi nyata 1.3 itu Ya, kan Bu. materinya tentang visi sekolah. Jadi di situ saya akan melakukan jadi ada dua seperti apa ya? Seperti ada 2 tugas yang bisa saya selesaikan gitu. Jadi saya melakukan visi sekolah, kita lakukan aksi nyatanya di sekolah kan Bu. Jadi sama-sama bisa dilakukan tanpa mengabaikan. Oh, ya. Maksud Bu Tiur ini ya Bu ya, apa namanya?
Ibu sekali jalan tuh kayaknya tadi Ibu Iya, bilangnya kan, maksud saya sekali seperti itu, jalan. Bu, heeh. Program yang di sekolah jalan, aksi nyatanya Mhm. jalan gitu ya, Ibu Iya. sesuaikan dengan program Ibu. Wah itu ide yang sangat bagus Bu Tiur, saya rasa, sangat setuju saya dengan itu. Jadi Ibu tadi sudah membuat skala prioritas, mana yang mau dikerjakan dulu, lalu dilihat juga gitu ya Bu Tiur, mana yang sesuai dengan program sekolah, itu Mhm. Ibu sekaligus jalan gitu dengan melakukan aksi nyata ataupun tugas-tugas yang ada di program CGP-nya Bu Tiur. Oke Bu Tiur, lalu Bu Tiur boleh saya tanya, kapan kira-kira Bu Tiur akan melaksanakan rencana aksi Bu Tiur? Eee, saya akan melakukannya setelah MPLS. Setelah Oh, MPLS ini Bu, di minggu kedua setelah MPLS. iya benar. Karena minggu ini masih MPLS ya Bu ya, Iya, jadi heeh. masih repot Bu Tiur ya di Iya, sekolah ya. iya. Jadi akan dilaksanakan di minggu kedua, minggu depan gitu maksudnya ya Bu Iya, iya, Tiur. Bu, mhm. Bu Tiur, lalu apakah Bu Tiur kira-kira membutuhkan dukungan, bantuan dari pihak lain untuk membantu Ibu mencapai tujuan akhir Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas Ibu yang tertunggak ini dalam program pendidikan yang Ibu Iya. laksanakan? Iya Bu, tentu saja saya nggak bisa kerja sendiri kan Bu, saya perlu kolaborasi dan partisipasi dukungan dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Bagaimana agar saya bisa menerapkan aksi-aksi nyata yang saya lakukan, saya buat di program CGP ini betul-betul di sekolah bisa berjalan dengan baik. Oke, Jadi saya butuh iya dukungan dari rekan sejawat dan juga tentu saja kepala sekolah. Itu menurut saya ya, Bu. iya, Bu, iya. Lantas bolehkah saya bertanya, apakah menurut Ibu kira-kira orang-orang yang Ibu sebutkan tadi memang bisa memberikan dukungan kepada Ibu? Lalu nanti bagaimanakah cara Ibu mengukur apa yang Ibu rencanakan itu dapat berhasil? Tadi udah Ibu sebutkan bahwa Ibu membutuhkan dukungan dari rekan-rekan di sekolah untuk berkolaborasi, untuk membantu Ibu mencapai tujuan akhir. Jadi menurut Ibu dukungan dari mereka apakah bisa gitu? Apa bentuk yang membuat Ibu merasa dukungan mereka itu penting dan bagaimana cara Ibu nantinya mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Saya rasa rekan sejawat dan kepala sekolah akan mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan. Saya bisa lihat itu dari bagaimana mereka hadir, berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah bersama dengan murid-murid, misalnya kegiatan rapat rutin setiap bulan kan ada rapat rutin bulanan ya Bu ya di sekolah kami. Terus ada kegiatan gotong royong sekolah setiap hari Jumat di minggu kedua dan keempat. Dan juga acara-acara guru, semuanya biasanya guru-guru atau rekan sejawat ini selalu aktif dan saling bekerja sama. Oke Bu, sudah sangat apa saya bilang, ya saya sangat mengapresiasi Ibu tadinya bercerita dengan saya atas keluhan yang dihadapi, namun ternyata percakapan singkat kita ini sudah malah memberikan apa ya, suatu apresiasi bagi saya gitu. Ibu mampu menemukan tujuan akhir dan rencana aksi yang dan aksi yang Ibu putuskan tadi, yang Ibu pikirkan dapat berjalan rencana sesegera mungkin sekarang dan semoga berhasil ya Bu, tugas-tugasnya semua dapat terselesaikan dengan baik, Ibu Tiur. Amin ya Bu. Terima kasih Bu. Bolehkah saya bertanya, bagaimana sekarang pendapat atau perasaan, saya ingin tahu perasaan Ibu Tiur setelah kita, apa ya, cakap-cakap sebentar ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang?
Nah, perasaan saya Bu, saya sangat lega karena saya sudah bisa mencurahkan isi hati saya. Terus juga untuk saya yang belakangan ini Bu udah agak berkurang. Jadi karena saya serasa mendapat tambahan semangat, ya kan, untuk bisa terus melanjutkan program CGP ini dan saya yakin bahwa masalah saya ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke Bu Tiur. Ibu Tiur masih dengar saya? Iya ya Bu. Oke. Oke, saya juga senang kalau Ibu Tiur sekarang sudah merasa lega. Jangan sungkan Bu Tiur untuk berbicara kepada saya jika mengalami eh, kesulitan atau ingin sekedar curhat kepada saya pasti meluangkan waktu untuk Ibu Tiur. Ya, Ibu Tiur. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu Irma Ya, Ibu Tiur, atas sama-sama. kesediaan Ibu sudah mendengarkan segala curhat saya, segala kegalauan saya ya Bu. Iya, Bu Tiur. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu. Pasti Bu Tiur. Dan Ibu juga semoga apa ya diberi kesehatan ya kan, semakin semangat lagi menjalankan tugas ya Bu. Sama-sama Ibu Tiur juga tetap sehat. Terima kasih atas percakapan kita sore ini, Bu Tiur. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Saya permisi pamit ya Bu. Oke Bu. Oke Bu. Selamat sore Ibu. Sore Bu Tiur. Oke, udah Kak. Di aku 33 menit Kak. Di Kakak? Kayak mana ini? Mau ke sana Kak? Nanti kalau Ibu perlu Ibu panggil ya. Sekarang tadi 33 ini hapus. Ini yang mana? Oh, jadi dua apa ya? Tadi kan ini apa itu? Jaringanku nggak bagus, mati kan? Dia Jadi keluar dua Kakak video. tadi. Oh, Dia lama keluar pula Kakak kan? tadi. Jadi dua 33 video. menit di aku. Kakak berapa? Tunggu ya, aku lihat ya karena ada dua video itu. Nanti bisa digabungnya itu Kak. Bisa? Bisa, bisa. Pakai apa? Capcut itu? Iya, capcut bisa. Online pun bisa 12 sama gabung video. 19. Berapa Kak? 12 sama 19, 31. 31. Aku 33. Masih bisa lah kan, paling apa kan 18 kan. 18 kalau misalnya 18 kali 2 kan 36 kan. Betul. Apa? Iya, 2 kasus. Enggak loh.